Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini mau berangkat, mau keluar ya toh, mau beraktivitas, namun cuaca ini mendung dan hujan ya. Ini sambil nunggu reda hujannya, ini saya ingin yaitu cerita saja ini ya, cerita karena sudah 5 hari kalau tidak salah ini saya ini sudah menggebu-gebu, sudah panas, sudah karena itu kejadian yang disangkakan itu barang bukti masih utuh dalam gudang, tapi dilaporkan dan itu sudah dimasukkan ke tahanan, dan ini sudah P21 ya. Itu sudah menjalankan 6 bulan, 60 hari lebih ya. Jadi ini di sini supaya rileks, saya mau cerita-cerita saja dulu ya. Ini tentang saya dengan Pak Alvin Lim. Itu jadi karena Pak Alvin Lim itu uang bermodal, jadi langsung melanjutkan ya toh, jadi pengacara ya. Itu jadi karena beliau ini dulu di penjara itu karena dituduh mencuri anaknya. Itu jadi ada baiknya sebenarnya ya, ada baiknya dulu dituduh mencuri anaknya, lalu ditahan, lalu Pak Alvin Lim kan terpaksa itu belajar hukum ya toh, paling tidaknya untuk membela diri sendiri. Tapi itu ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Jadi banyak yang tertolong oleh Pak Alvin ya, karena Allah sudah menunjukkan memang perjalanannya Pak Alvin seperti itu, harus bermasalah dengan keluarga ya toh, harus pisah dengan istri tercintanya, terus anaknya si buah hati, itu yang jadi jalannya untuk Pak Alvin membela orang-orang yang tertindas ya. Oke Pak Alvin, itu ada manfaatnya. Itu memang Allah itu sudah menunjukkan seperti itu ya. Jadi gara-gara Pak Alvin itu di penjara karena dituduh mencuri anaknya, sehingga Pak Alvin belajar hukum dan sampai jadi pengacara, dan sekarang banyak yang merasa senang karena dibela oleh Pak Alvin. Karena Pak Alvin jos gandos, berani, dan bisa menunjukkan bukti-bukti, itulah yang orang hebat. Itu karena belum tentu semua orang yang berani seperti itu, belum tentu semua orang. Nah, coba sekarang di mana, siapa penegak hukum yang berani seperti itu, siapa ya? Nah itu ya. Nah, jadi kalau saya dulu membela orang, maksudnya menolong orang ya, menolong orang waktu kesulitan, karena waktu saya itu diberi dititipi rezeki sama Allah, itu saya dulu mengirim sayur dari Jawa ke Kalimantan ya toh, ke Kalimantan. Nah, kawan ini yang orang Wonosobo ini selalu ngirimkan ke saya itu loh. Nah, saya sudah bilang itu karena saya juga tahu trik di Jawa itu barangnya dicampur-campur di kentrang itu ya, itu dicampur-campur, yang A, B, C itu dicampur-campur itu ya. Nah, itu sampai sini busuk. Nah, sudah saya kasih tahu, Pak tolong jangan dikirimi, aku tidak mau, sakit ini itu ya. Nah, itu tapi beliau tidak apa-apa, aku sudah tahu kalau itu tidak bagus, tidak apa-apa itu. Nah, sehingga itu saya pulang ke Jawa, itu banyak yang nagih, itu tidak terbayar petani itu. Nah, banyak yang nagih. Nah, itulah karena itu aku merasa kasihan ya toh. Nah, itu namanya etika ya, etika itulah itu ya. Jadi gimana lah rasanya itu, padahal saya sendiri rugi karena yang diantarkan ke saya itu waktu itu barangnya tidak bisa terjual, bisa dijual tapi tidak semuanya terjual, jadi saya rugi.
Nah itu. Nah tetapi karena aku nengok yang pas aku pulang ke Jawa itu kok itu ditagih sampai ada yang nagihnya ngomongnya enggak bagus. Jadi saya sarankan udahlah kalau gitu bagus mobil saya ini dijual. Itu ya toh, karena kalau mobil saya kan sudah lunas, mobil dia kredit. Nah maksudnya enggak apa-apa nanti, tapi ini diangsur pelan-pelan, nanti aku bantu angsurnya. Nah mobil ini itu udah sih adik sudah deal itu lah. Enggak taunya aku sudah siap-siap ya mau berangkat, itu sayur itu saya sudah belanja, sudah full mau berangkat besok paginya. Lah kok malam-malam sekitar jam 7, kalau tidak salah jam 8 lah, ya, kurang lebih jam 8 saya ini dilaporkan itu. Nah terus yang jemput saya ini jemput paksa, kayak aku ini teroris ya, kayak kejahatan apa itu. Jadi yang jemput saya pun hanya oknumnya satu, terus bawa preman ada 3 kalau tidak salah itu. Nah itu sampai di di pertengahan jalan saya nanya ada masalah apa ini sama inisial R nih. Soal apa Pak? Soal ini. Oh Pak, itu ada bukti tertulis itu. Oh enggak perlu bukti nanti itu. Nah, setelah itu sampai di Kapolsek wilayah saya itu langsung sudah ada dari oknum Wonosobo itu. Nah entah enggak tahu cincong apa, yang jelas tetap urusan duit itu ya, saya yakin itu urusan duit. Nah sudah itu langsung saya dibawa ke Wonosobo. Sebelum sampai Wonosobo, di tengah perjalanan malam-malam kurang lebih jam 11-an itu saja saya ditodong ya, ditodong dompet saya suruh keluarkan, pokoknya uang itu dihabiskan bersih, dan tambah ngancam, awas kalau ngomong-ngomong saya tembak itu. Nah setelah sampai Polsek wilayah Wonosobo itu karena 24 jam kalau tidak terbukti harus dikeluarkan, makanya saya dikeluarkan sore-sore itu. Nah, terus karena saya ini sih gimana duit saya ini ya, cobalah saya ngomong supaya nanti uang saya pulang itu. Saya ngomong sama Kapolseknya di situ. Kapolseknya itu siapa lupa aku. Pokoknya oknum di situlah. Pak, semalam saya kuras uangnya. Sama siapa? Sama itu yang bawa seks ini. Oh, kayak gitu ya. Langsung ditelepon. Kamu ada ngambil uang kah? Ya Pak, katanya. Nah, kembalikan. Nah itu siapa? Kembalikan. Aku pikir seneng banget, nanti pasti pulang. Rupanya sama saja, dimakan setan itu. Makanya saya juga sedikit belajar membaca hukum ya, jadi tahu sedikit-sedikit, siapa tahu bermanfaat untuk pribadi saya atau keluarga saya atau saudara-saudaraku semuanya ya. Tapi ya tentunya beda ya pembelaannya ya. Kalau saya ini hanya membantu solusinya bagaimana ya, karena saya bukan pengacara itu ya. Itu memang luar biasa. Jadi kalau mau tahu benar di negara ini itu memang oknum ya. Saya ini perantau, sudah ke Sumatera, udah kemana-mana. Pernah juga aku di Solo itu waktu tahun 8 berapa lah itu, karena aku masih bujang masih bujang ucuk-ucuk itu. Dulu katanya kalau ada kemalaman bagus nginap di kantor polisi supaya aman, kan begitu ya toh. Nah karena saya ini perantau, ndak punya duit, hanya sana sini, nah, saya ini numpang tidur di Kapolsek. Tidak lama kemudian aku dengar ada yang ngomong, bangsat nih, waduh aku udah jaga dari tadi kok nggak ada apa-apa, begitu ganti siapa itu namanya itu, ganti oknum lain yang jaga kok langsung ada kecelakaan.
Waduh, memang bukan rezeki saya. Jadi kalau ada kecelakaan itu katanya rezeki, itu saya dengar sendiri dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu, ya. Kalau sekarang ini tidak tahu apakah apa malah lebih itu atau tidak, saya tidak tahu ya. Itu. Terus di Sumatera dulu ini yang bawang itu bawang apa itu ya, yang dari luar itu siapa yang nganu tuh? Itu rata-rata mantan itu ya, mantan oknum-oknum itu. Jadi sebenarnya saya juga sudah tahu dari dulu itu ya. Saya juga pernah dulu ya dengar itu ada gula. Nah, karena saya akrab, saya tidak enak, jadi tolong kamu yang maju, jangan sebut namaku, yang penting kita di belakang bagi. Itu ada ya, tapi jangan ditanyakan mana buktinya. Ini saya cerita dulu kok. Itu saya cerita dulu apa yang saya dengarkan, apa yang saya lihat. Tapi dulu itu belum ada HP seperti ini, jadi saya tidak bisa buktikan ya. Tapi kalau sampai nanya mana buktinya, buktinya banyak ya. Itu oknum-oknum yang sekarang disuap itu, penjahat besar itu melenggang itulah buktinya sampai sekarang seperti itu. Jangan hanya mencari kesalahan orang ya, salah sendiri tidak mau disalahkan. Itu maaf kok lalu panas lagi. Maaf kalau lalu panas lagi. Itulah, kembali lagi Pak Alvin itu ya. Jadi memang ada manfaatnya, mudah-mudahan ya. Itu jadi memang negara kita tidak bisa diharapkan sekali kalau tidak ada yang berani, calon-calon presiden itu ngomong mau mengesahkan undang-undang perampasan koruptor, itu tidak akan pernah jalan. Percayalah, tidak akan pernah jalan. Tetap mau seperti itu. Pak Jokowi juga bagus sekali ya. Pak Jokowi saya setuju, memang hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi betul-betul memikirkan rakyatnya ya, sampai bagaimana caranya untuk menyiapkan pangan. Nah, contohnya di Gunung Mas, Kalteng itu ditengok ya, ditengok itu hasilnya seperti apa, keuntungannya, manfaatnya untuk rakyatnya seperti apa. Itulah hebatnya Pak Jokowi ya. Gunung Mas menjadi gunung ubi ya. Nah, seharusnya ubi jadi emas, tapi emas jadi ubi ini. Nah itu ya. Baik, terima kasih saudara-saudaraku, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.